Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah gini nih, pada dasarnya salah satu misteri pada Boruto berdasarkan perubahan evolusi transformasinya itu memang sangat wajar kita menyebutkan jika Boruto ini serasa memiliki dua Otsutsuki dalam satu tubuh. Yang satunya jelas Momoshiki, yang satunya lagi masih tersembunyi nih dan terhubung pada Boruto berdasarkan jalur cakra, yaitu divalidasi dengan tandu yang serupa dengan Shibai, God of Otsutsuki. Karena kita tahu nih bahwa Ba Otsutsuki ini nanti akan diungkapkan sangatlah fenomenal. Dan dengan adanya Boruto yang merupakan Otsutsuki murni sekarang ini, karena didasari dengan karma dan Otsutsukifikasi dalam dirinya, penjabatan itu lebih menarik lagi. Pengungkapan Momoshiki maupun penjelasan tentang Shibai semuanya akan dijelaskan lebih gamblang lagi teman-teman. Bagaimana dinasti Shinobi bermula dan turunan cakra Kaguya dari ayah ibunya Naruto Hinata itu memulai semua keistimewaan ini. Nah dari sini jika kalian penasaran tentang dua hipotesa dua jiwa ini teman-teman, dan berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini, segala sesuatu yang menarik perihal Boruto itu adalah Otsutsukifikasinya tentang dirinya yang tinggal menunggu waktu saja untuk membongkar perihal lainnya, karma, tandu Otsutsuki maupun Borushiki. Karena kala itu kita berhipotesa nih bahwa ada alasan Boruto membangkitkan tandu seperti Shibai itu semuanya didasari dari karma seorang Otsutsuki utama dan Boruto mampu menjadi wadahnya. Kita mulai berhipotesa ini ketika Boruto diprediksikan memiliki dua jiwa dalam satu tubuh ya. Pertama itu jelas itu relate bahwa hubungan Boruto serta Momoshiki sendiri masihlah belumlah terungkap setelah time skip itu berjalan. Berkali-kali kita bilang nih, Momoshiki itu pasti akan kembali dengan momen yang tepat, mengungkapkan banyak hal Shinjutsu, Otsutsuki, Ego Jubi maupun Shibai yang sekarang ini memanifestasikannya pada beberapa orang. Sementara itu kedua, jelas adanya hubungan Boruto dengan Shibai ini semuanya disinyalir dan makin kuat membuat kita yakin karena tandu itu cukup serupa dengan Shibai, sementara Jogannya juga dianggap manifestasi dari kekuatan Shinjutsu Shibai yang ratusan tahun lalu ia dapati nih ketika melakukan tekad Otsutsukinya. Berulangan memakan pohon dewa dan cakranya ada di sana itu, dan itulah kenapa nih dalam patung Otsutsuki yang dianggap sebagai god kemarin itu di belakangnya ada berbagai macam dojutsu kan. Nah semua fans menganggap bahwa itu adalah Jogan. Jika itu benar, Jogan sepertinya Otsutsuki semacam Shibai itu terhubung di sana, karena ada contoh seperti Urashiki saja tahu seperti apa itu Jogan. Dari hipotesa tersebut, bayangkan Boruto ini serasa di persimpangan dalam alam dimensinya yang punya dua jiwa, satunya Momoshiki, satunya Shibai. Momoshiki jelas itu berdasarkan hasil akhir pertempuran bersama para kaki kala itu. Ketika Momoshiki kala itu kalah tapi tak ingin lenyap, dia memindahkan data karmanya kepada seseorang. Nah sementara Shibai mungkin lebih lama karena melewati jalur cakra yang itu semuanya terhubung kepada orang tua mereka. Teori ini disinyalir karena Jogan sendiri berada di tubuh Boruto karena merupakan gabungan dari cakra Naruto dan juga Hinata kan, yang mana gabungan itu sama aja dengan cakra Hagoromo dan Hamura yang dipersatukan. Jadi itu semuanya malah kembali bermuara kepada Kaguya yang sudah memakan Shinju yang ditanam oleh Otsutsuki yang belum diketahui. Karena ketika Kaguya sampai ke bumi itu, pohon dewa itu memang sudah ada. Bahkan dia bertanya kepada Aino pengawalnya kala itu, sudah berapa lama pohon itu tumbuh seperti itu. Itu sebenarnya menjadi bukti kan bahwa semacam clue pula bahwa bisa jadi ada Otsutsuki lain sebelum Kaguya yang menanamkannya. Dan bisa jadi kenapa pohon dewa yang dimakan Kaguya itu istimewa karena ada Otsutsuki yang dikorbankan untuk mempercepat pertumbuhannya. Hasil dari pohon dewanya mempunyai genetika super besar setelah menyerap cakra di planet bumi itu sendiri. Hipotesa ini jelas bahwa pohon itu berhubungan dengan Shibai kan. Pertanyaannya, apakah mungkin Shibai Otsutsuki asli itu akan ditampilkan di fase 2 Blue Vortex ini?
Nah, kalau jawaban jujur kita sih, kita cukup yakin ya. Rasanya karakter sepenting Shiba itu dengan beragam hikayatnya tak akan dimunculkan, akan sangat ambigu nih. Padahal perannya sangat penting untuk mengungkapkan kebenaran terjadinya tentang Kaguya, Ishiki, pohon dewa awal maupun perihal Jubi yang mereka kuasai sampai tekad yang dikenal Otsutsuki tersebut dan menjadi dewa di alam semestanya. Hal seperti itu sangat pas jika Shiba secara langsung yang menggambarkannya, bukannya orang lain. Lagian itu gini teman-teman, karena pada diri Boruto sendiri sekarang juga sudah cukup bisa merespon beberapa kekuatan besar Momoshiki yang untuk dikeluarkan. Mode sederhananya mungkin bisa meresonasi karma Otsutsuki lainnya ataupun mengeluarkan dan mengembalikan serangan. Tetapi jika di mode tempur Borushiki itu segalanya itu sangatlah berbeda. Disitulah esensi kekuatan sejati karma diberikan secara penuh pada Boruto. Ribuan data pengalaman bertempur Momoshiki ada padanya sehingga powernya itu bertambah, kekuatannya meningkat dan dia bisa menggunakan kemampuan Momoshiki. Mungkin saja nih suatu saat Rinnegan itu juga akan dibangkitkan oleh Boruto sendiri. Nah, semua orang tuh awalnya juga mengira pasti tanduk pada Borushiki sendiri itu juga seperti milik Momoshiki yang memanjang besar kan. Tetapi semuanya salah, karena yang terjadi tanduk Boruto itu malah berbeda dengan Momo. Apakah dia tidak menyadari hal seperti itu? Atau itu semuanya karena fase sebelum TMC terjadi tanduknya itu masih kecil? Who knows? Yang perlu kita tunggu adalah perubahannya untuk bab keduanya ini nanti. Karena sebelumnya di fase pertama Boruto itu masih belumlah sesangar sekarang dalam hal kemampuannya kan. Di kondisi sekarang ini segalanya berbeda. Beban mental, pengalaman dan mode pertempuran sudah sangat dikuasai oleh Boruto. Bahkan tak jarang di usianya 15-an tahun ini Boruto berulang kali mengejutkan kita semuanya dengan cepatnya orang itu menguasai segala sesuatu kan. Kekuatan-kekuatan yang luar biasa saja dimiliki oleh Boruto nih. Maka tak heran jika Sasuke mengatakan juga Boruto bisa saja menjadi ninja yang tak terkalahkan di generasinya sekarang ini. Wajar gak sih itu semuanya Sasuke utarakan karena Boruto masih berpotensi untuk membangkitkan satu kemampuan lain dalam dirinya dan jelas itu Borushikinya. Di usia 15-an ini lebih dewasa, mode itu pasti akan sangatlah berguna. Tinggal yang jadi masalah apakah Momoshiki akan muncul pertama kali jika mode itu digunakan lagi. Atau Momoshiki sebenarnya di fase pelarian Boruto itu pelatihannya dengan Sasuke dan pertemuannya dengan Kashin Koji, dia sudah sedikit melunak nih dengan Boruto sendiri, maupun Boruto terus saja menekannya untuk mempengaruhi pikiran dari Otsutsuki tersebut. Siapa yang tahu. Nah, untuk clue terakhir kala itu nih, Momoshiki ini begitu banyak mempengaruhi Boruto terkait segala sesuatu kan. Bahkan selepas data karma itu dilepaskan 18% untuk Boruto dan sisanya 82% Momoshiki itu, artinya Boruto 100% Otsutsuki karena dia adalah Wada. Dengan seperti itu, keanehan bangkit ketika apa yang dibicarakan Momoshiki Boruto sendiri juga mendengarkannya. Dan hal itu menarik untuk mereka berdua ke depannya. Meskipun awalnya juga cukup mengganggu sih untuk Boruto sendiri, itu menjadi tempat dari dua Otsutsuki yang terhubung dengan karmanya memang menarik sekaligus perlu diwaspadai. Karena pada dasarnya mereka itu adalah alien parasit kan, klan yang menganggap dewa yang selalu menyerap energi dan kepentingan mereka sendiri. Berevolusi lagi dan lagi hingga mencapai yang tertinggi di alam semestanya sendiri. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, jadi cukup itu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa Boruto itu punya dua jiwa Otsutsuki dalam dirinya itu. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.